padang tandus Mu'tah. Angin gurun berhembus kencang membawa aroma peperangan. Tahun 629 Masehi, pasukan Islam berjumlah 3.000 jiwa bergerak dengan hati yang kokoh menghadapi kekuatan dahsyat Kekaisaran Romawi Timur yang berjumlah lebih dari 200.000 prajurit. Sebuah misi diplomatik yang berakhir dengan darah memanggil mereka untuk bertempur demi kehormatan dan iman. Selamat datang di Perang Mu'tah. Dipimpin oleh 3 panglima besar, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawaha. Setiap langkah mereka adalah saksi atas keberanian yang tiada tanding. Inilah Mu'tah, medan perang yang akan menjadi ujian keyakinan dan pengorbanan, di mana sejarah Islam mencatat salah satu kisah heroik terbesar sepanjang masa. Suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan bernama Al-Harith bin Umair Al-Azdi ke wilayah Syam. Misinya sederhana tapi penting, yaitu mengantarkan surat dakwah kepada penguasa Busra untuk menyampaikan ajaran damai dalam Islam. Busra merupakan salah satu wilayah yang hari ini masuk teritorial Suriah bagian selatan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menjadi pemicu perang besar. Di tengah perjalanan, Al-Harith dihentikan oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, seorang pemimpin Arab Ghassan yang setia kepada Bizantium. Bizantium merupakan kerajaan Romawi terbesar di bagian timur. Tanpa peringatan, Syurahbil membunuh Al-Harith. Ini adalah penghinaan besar dalam tradisi Arab dan bahkan dunia internasional kala itu. Membunuh utusan diplomatik adalah pelanggaran serius yang tak bisa dibiarkan. Ketika kabar ini sampai ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bertindak. Ini bukan hanya soal pembalasan, tetapi juga pertahanan martabat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan pasukan sebanyak 3.000 orang, pasukan terbesar yang pernah dikirimkan hingga saat itu. Mu'tah hari ini adalah sebuah wilayah yang terletak di Jordania, tepatnya di bagian barat daya negara tersebut. Secara geografis, Mu'tah berada di dataran tinggi yang dekat dengan kota Al-Karak, salah satu kota bersejarah di Jordania. Wilayah ini terkenal karena menjadi lokasi perang Mu'tah yang akan kita simak sesaat lagi. Sebuah pertempuran bersejarah pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tahun 629 Masehi atau 8 Hijriah. Mu'tah juga menjadi pusat pendidikan karena keberadaan Universitas Mu'tah atau Mu'tah University, sebuah institusi pendidikan terkemuka di Jordania. Daerah ini memiliki iklim Mediterania dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin, serta pemandangan pegunungan yang khas. Secara strategis, letak Mu'tah berada tidak jauh dari Laut Mati dan jalur penghubung antara wilayah selatan dan tengah Jordania. Di bawah langit biru yang membentang di padang pasir Syam, kisah luar biasa tentang keberanian, kesetiaan dan pengorbanan. Tahun 629 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima berita yang mengguncang hati. Utusannya Al-Harith bin Umair Al-Azdi yang dikirim untuk membawa pesan damai kepada Raja Busra dibunuh secara kejam oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, gubernur sekutu Kekaisaran Romawi Timur. Pembunuhan seorang utusan adalah penghinaan besar dan pelanggaran terhadap kehormatan Islam.
Maka dikirimlah pasukan muslim sebanyak 3.000 orang, jumlah terbesar yang pernah dikumpulkan umat Islam kala itu. Pasukan ini dipimpin oleh 3 panglima pilihan, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah ibn Rawahah. Rasulullah SAW memberikan wasiat, jika Zaid gugur, maka Ja'far mengambil alih. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah memimpin. Dan jika dia gugur, pilihlah seorang dari kalian. Dengan hati penuh iman, pasukan berangkat menuju Syam. Nabi pun ikut turut serta mengantar mereka hingga Saniyatil Wada'. Di perjalanan, kaum muslimin mendengar kabar bahwa jumlah pasukan Romawi mencapai 200.000 orang. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di salah satu kota yang bernama Ma'an dan kembali bermusyawarah di sana. Mereka akhirnya tinggal 2 malam di sana untuk memutuskan bagaimana langkah selanjutnya, karena mereka tidak mengira bahwasannya pasukan Romawi dengan jumlah yang besar akan mereka hadapi. Di sana mereka bermusyawarah, lalu keluarlah sebuah ide untuk menulis surat kepada Rasulullah mengabarkan tentang jumlah musuh mereka, yaitu 200.000 prajurit, dan meminta penambahan pasukan agar mereka mampu mengalahkan kaum Romawi. Akan tetapi Abdullah ibn Rawahah menentang tegas ide tersebut, lalu berkata, "Wahai kaum muslimin, demi Allah, apa yang kalian benci itu adalah sesuatu yang kalian cari selama ini. Kita tidak berperang melawan musuh dengan kekuatan kita, tidak pula dengan jumlah yang besar atau dengan persenjataan kita, tetapi kita berperang dengan agama ini yang Allah telah muliakan kita dengannya. Maka majulah, hanya ada 2 kemungkinan, kemenangan atau mati syahid." Pesan ini mengingatkan para prajurit bahwa kemenangan atau mati syahid di jalan Allah adalah tujuan tertinggi. Abdullah bin Rawahah juga menunjukkan keberaniannya dengan maju ke medan perang, meskipun ia sadar bahwa pasukan Romawi berjumlah 200.000 orang. Sementara pasukan Romawi berada di wilayah Balqa, yang merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium di Syam, sekarang Jordania. Mereka ditempatkan di dekat desa Mu'tah, yang terletak tidak jauh dari tempat pertempuran berlangsung. Pasukan Bizantium yang didukung oleh sekutu suku Arab Kristen seperti suku Ghassan memiliki jumlah pasukan yang sangat besar dibandingkan dengan pasukan Muslim. Berdasarkan riwayat, jumlah pasukan Romawi diperkirakan mencapai 200.000 orang, sementara pasukan Muslim hanya terdiri dari 3.000 orang. Pasukan Romawi memilih lokasi strategis di dataran terbuka yang luas untuk memaksimalkan keunggulan jumlah mereka. Selain itu, mereka juga memiliki perlengkapan perang yang lebih lengkap dan pengalaman tempur yang lebih jauh besar dibandingkan pasukan Muslim. Sebaliknya, pasukan Muslim yang datang dari Madinah bergerak dengan cepat dan penuh semangat jihad, meskipun mereka sadar akan perbedaan jumlah yang sangat besar. Sebelum bertemu dengan pasukan Romawi, pasukan Muslim berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan langkah-langkah strategis mereka, seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Dunia internasional kala itu pasti melihat pasukan Romawi bertemu dengan pasukan Muslim. Kalau diibaratkan dalam sepak bola, itu seperti klub Real Madrid bertemu dengan salah satu klub Liga 3 Indonesia. Wah, jauh banget ya. Nah, itu disebabkan karena Romawi sudah memiliki pengalaman tempur yang luar biasa, peralatannya lengkap, dan juga menguasai setengah dunia, karena setengahnya lagi ada di Persia. Sedangkan kaum muslimin, mereka banyak sih punya pengalaman tempur, tapi masih di dalam negeri. Dan ini pertama kalinya mereka abroad,
Dan hal yang kedua, teman-teman, mereka kaum muslimin berperang bukan di tanah mereka sendiri. Jadi mereka bertandang ke Syam untuk menantang kaum Romawi. Jadi istilahnya tadi yang kita sebutkan adalah salah satu klub di Liga 3 Indonesia bertandang ke Real Madrid tapi dengan seadanya. Namun satu yang harus kita garis bawahi, mengapa pasukan Romawi mempersiapkan diri semaksimal mungkin? Jadi ibaratnya tadi dalam sepak bola, Real Madrid menurunkan squad full. Jadi starting 11-nya itu luar biasa, komplit. Oke, hanya untuk melawan salah satu klub di Liga 3 Indonesia. Nah, ternyata setelah kita pelajari, Heraklius yang merupakan raja Romawi di bagian timur kala itu sudah pernah bertemu dengan Abu Sufyan. Dan sebelumnya lagi, Heraklius yang merupakan raja Romawi di bagian timur kala itu sudah menerima surat ajakan masuk Islam dari Rasulullah melalui utusannya. Kemudian Heraklius memanggil salah satu saudagar yang sudah terbiasa pulang balik dari Arab ke Syam, yaitu Abu Sufyan. Nah, karena Heraklius beragama Kristen, Nasrani, tentunya mereka juga mengetahui akan ada nabi terakhir yang akan muncul. Dan ternyata ketika Heraklius sering bertanya atau intens bertanya kepada Abu Sufyan, Heraklius yakin bahwasannya orang yang disebutkan tersebut adalah benar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Makanya Heraklius mengatakan di ujung akhirnya, apabila benar orang tersebut adalah Nabi, maka dia akan menguasai seperti yang aku kuasai hari ini. Makanya Heraklius sepertinya sudah memperkirakan bahwasannya pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang berat, karena mereka sejatinya tidak melawan manusia, tapi melawan orang yang memang betul-betul udah siap mati. Oleh karena itu nggak heran mereka mempersiapkan pasukan yang luar biasa, yaitu 200.000 orang. Yang jika kita bandingkan, apabila 200.000 bertemu dengan 3.000, itu seperti satu orang muslim menghadapi 66 orang. Wah, luar biasa gila. Dan kita simak bagaimana jalannya pertempuran dahsyat ini. Seperti biasa, sebelum peperangan, umat Islam sering menawarkan 3 pilihan kepada pihak lawan sebagai bentuk dakwah dan upaya menghindari konflik. Tawaran ini berlandaskan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian sebelum peperangan. 3 tawaran tersebut adalah: yang pertama, masuk Islam. Pihak lawan diajak untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Jika mereka menerima, maka mereka akan menjadi saudara seiman dan setara dengan umat Islam lainnya. Yang kedua, membayar jizyah. Jika pihak lawan tidak ingin memeluk Islam, maka mereka diberi pilihan untuk tetap menjalankan agama mereka dengan syarat membayar jizyah, yaitu pajak perlindungan. Sebagai imbalannya, mereka akan dilindungi oleh pemerintahan Islam dan tidak diwajibkan ikut berperang. Nah, kalau 2 tadi nggak mau, terpaksa yang ketiga nih, yaitu berperang. Jika pihak lawan menolak kedua tawaran sebelumnya, maka umat Islam tidak memiliki pilihan lain selain memerangi mereka untuk mempertahankan diri, melindungi umat Islam, atau menegakkan keadilan suatu syariat. Pendekatan ini menunjukkan upaya Islam untuk mengutamakan perdamaian dan dialog sebelum konflik bersenjata. Bagaikan ombak yang mengamuk, kedua pasukan bertemu di medan perang. Pasukan muslim yang kecil dihadapkan pada lautan prajurit Romawi yang bersenjata lengkap. Namun keberanian mereka tak tergoyahkan. Zaid bin Harithah memimpin barisan pertama dengan penuh semangat. Dia memegang panji Islam dengan teguh melawan gelombang pasukan musuh yang menghimpit dari segala arah, hingga akhirnya Zaid jatuh sebagai syahid. Panji Islam lalu diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib yang bertempur dengan keberanian luar biasa. Ketika tangan kanannya tertebas, ia memindahkan panji ke tangan kiri. Ketika tangan kirinya pun putus, ia memeluk panji itu dengan dadanya.
hingga akhirnya gugur dengan lebih dari 90 luka di tubuhnya. Maka ia pantas disebut sebagai Ja'far At-Tayyar karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiahnya 2 sayap di surga. Kini giliran Abdullah bin Rawahah. Dengan suara lantang ia menyemangati pasukan muslim. "Wahai diriku, maukah engkau masuk surga? Bukankah inilah yang kau idamkan?" Ia maju dengan gagah berani dan akhirnya gugur pula sebagai syahid. Kini ketiga panglima telah gugur. Pasukan muslim mulai kehilangan arah. Di saat genting, seorang komandan muda, Khalid bin Walid, mengambil alih kepemimpinan. Dengan kecerdikannya, ia mengatur ulang formasi pasukan dan dia menerapkan strategi bertahan. Khalid memerintahkan pasukan untuk berganti posisi, yang sejak di awal berada di kanan maka berubah di kiri, dan yang sejak di awal berada di depan dirubah menjadi di belakang, sehingga membuat musuh mengira bahwa bala bantuan muslim telah tiba. Dengan taktik ini, Khalid bin Walid berusaha menarik mundur pasukan sedikit demi sedikit hingga melewati 2 celah bukit, sehingga pasukan Romawi sulit untuk menjangkau mereka. Dan ketika mereka keluar dari 2 bukit ini, pasukan Romawi tidak berani untuk mengejar mereka, dan mereka dengan teratur kembali ke Madinah. Ada 12 korban jiwa dari pihak muslimin, sedangkan dari pihak Romawi tidak ada yang bisa menyebutkan. Tetapi dari jumlahnya yang begitu besar, sudah dipastikan lebih dari 12 orang. Dan perang Mu'tah berdampak positif bagi kaum muslimin. Salah satunya bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka di hadapan dunia, termasuk di negeri mereka sendiri. Banyak suku-suku Arab seperti Ghatafan berbondong-bondong masuk Islam karena mengakui kehebatan mereka. Perang Mu'tah merupakan perang awal antara kaum muslimin dengan Romawi, dan perang ini menyebabkan Romawi sedikit lebih berhati-hati dan waspada kepada kaum muslimin, dan ini merupakan awal masuknya Islam ke tanah Romawi dan ke negara-negara yang lain. Akhirnya, perang Mu'tah menjadi pelajaran besar dalam strategi dan keberanian, serta menjadi tonggak penting bagi umat Islam dalam